Halo semuanya. Komunitas analitis sedang menghubungi Anda sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Jika Anda mau, Anda dapat menjeda video tersebut. Anda dapat memeriksa semua parameter perusahaan yang dimaksud secara lebih rinci. Sekarang kita akan melihat indikator fundamental perusahaan saat ini. RHYTHM Pharmaceuticals, ticker RYTM. Ulasan ini berdasarkan data per 7 Juni 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, organisasi RHYTHM Pharmaceuticals termasuk dalam subkategori Pharma Metabolis. 33 organisasi ikut serta dalam perbandingan ini, yang merupakan jumlah yang cukup representatif. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video. Hasil untuk perusahaan adalah sebagai berikut, minus 9,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori tersebut adalah minus 3,1 poin. Jika Anda melihat secara luas, pada keseluruhan pasar saham AS, Anda dapat melihat bahwa hasil rata-rata untuk keseluruhan pasar adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat minus, 9,5 poin untuk perusahaan RHYTHM Pharmaceuticals. Dengan membandingkan pergerakan harga saham perusahaan RHYTHM Pharmaceuticals Inc. dan subkategori berbagi, kita melihat bahwa selama 12 bulan sahamnya RHYTHM Pharmaceuticals Inc. menunjukkan dinamika sebesar 76,5%. 42% menentang perubahan harga dalam subkategori tersebut. Kapitalisasi pasar perusahaan RHYTHM Pharmaceuticals Inc. berjumlah 4,33 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori tersebut adalah 59 miliar dolar. Nilai buku perusahaan adalah 0,02 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca sebesar 11 miliar dolar, subkategori tersebut bernilai 11 miliar dolar. Membandingkan kapitalisasi pasar dan neraca saham, kita melihat yang berikut ini. Membagikan RHYTHM Pharmaceuticals Inc. pada subkategori saat menilai nilai pasar adalah 7,388%. Kapitalisasi nilai buku adalah 0,177%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan dan kapitalisasi neraca dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Perusahaan yang diteliti mempunyai kewajiban keuangan sebesar 0,259 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 1.361% dari ekuitas. Hasil untuk kewajiban utang perusahaan sangat buruk, minus 2 poin. Rasio harga saham perusahaan terhadap pendapatannya adalah 0. Rata-rata dalam subkategori 0. Evaluasi rasio harga pasar terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan organisasi dalam subkategori sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir minus 174 juta dolar. Proyeksi laba untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Evaluasi indikator proyeksi laba masa depan dibandingkan dengan subkategori buruk, minus 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 31,7. Rata-rata dalam subkategori adalah 11,1. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 140 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Evaluasi indikator volume penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Marginalitasnya minus 127,1%, sedangkan rata-rata pada subkategori minus 56,6%. Evaluasi profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan dalam subkategori tersebut adalah 3,519%.
yang 110% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah $15.312.000. Dan untuk subkategori $7.294.000. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Jumlah keuntungan per karyawan minus, $614,500. Dengan rata-rata untuk subkategori, minus, $372,900. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, tolet, minus, 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah $483.000. Dalam subkategori $659.000. Evaluasi pendapatan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, tolet, minus, 0,5 poin. Volume transaksi pendek sebesar 8,7%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 11,5%. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 64% untuk perusahaan RHYTHM Pharmaceuticals Inc. Sedangkan untuk subkategori level ini sekitar 56%. Nilai saham perusahaan yang sebenarnya adalah sekitar $68,12. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $83,43. Mari kita pergi ke tabel pesanan, itu tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang diterima secara publik pada musim tertentu oleh Sistem Informasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis saham RHYTHM Pharmaceuticals. Sistem Informasi dan Referensi Guru Markets, sebuah keputusan telah dibuat. Pesanan untuk membuka penurunan pada $68,11 per saham. Kesepakatannya terbuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang cukup rendah. Penilaian perusahaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 58,42. Stop loss ditetapkan pada 77,8. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka order akan ditutup secara otomatis berdasarkan hasil trading pada tanggal 7 Juli 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal ini. Jantung, MDXG, akan menjadi transaksi pembelian utama. Video transaksi utama sudah dipublikasikan di saluran ini. Ketika salah satu order ditutup, order dasar atau order penyeimbang. Urutan sebaliknya ditetapkan pada harga terakhir. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan Guru Markets.